Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya lagi, Nurul Awadia dengan Stambuk F11119 tahun 62. Di video kali ini kita akan membahas tugas pada mata kuliah Manajemen Investasi dan Properti. Terdiri dari dua soal, yaitu yang kita akan membahas mulai dari soal pertama, yaitu di sini soalnya hitung daya ungkil atau leverage pembelian ruko 600 juta rupiah dan kemudian dijual setelah 12 bulan dengan harga 700 juta rupiah, banding uang muka 30% dan 50% dan bunga pinjaman cicilan 1% per bulan. Baiklah, ini kita akan mulai menghitung cicilan ruko. Di sini kan uang mukanya itu 30, untuk uang muka 30%. Harga kontan itu 600 juta. Di saat uang muka 30% dari 600 juta yaitu 180 juta. Maka harga yang dicicil adalah 420 juta. Nah, 420 juta ini pembayarannya itu per bulan atau per 1 bulan. Nah, untuk per 1 bulan yang dibayar itu 1%. Nah, jadi bunga efektif ini dapat kita lihat pada tabel yang ini. Tabel ini terdapat di buku Ekonomi Rekayasa dengan penulisnya yaitu Pak Doni Mangitung. Nah, untuk diketahui bunganya itu 1% untuk per bulannya. Jadi bunga 1% ini dari 420 juta dibayar per bulan, dan itu cicilannya dibayar per bulan dengan bunga 1% per bulan. Nah, karena per bulan itu 1%, dia dibayarnya 12 kali, berarti 12 bulan yaitu 1 tahun. Maka cicilan per bulannya itu yaitu 37,33 juta yang harus dibayarkan per bulan dengan bunga 1% dalam 1 tahun yaitu 12 bulan atau dibayar per 1 bulan 12 kali. Nah, ketika uang muka berada pada 50% dengan harga kontan 600 juta, uang muka 50%, maka 600 juta dikurang 50% yaitu 300 juta atau setengah harga. Maka harga yang kita cicil adalah atau sisa dari 600 juta yang sudah dikurang 50% tadi, 300 juta, yaitu tersisa 300 juta. Pembayarannya sama dengan pembayaran 1 bulan, dan bunga itu 1% per bulannya, jadi per bayarnya itu dengan bunga 1%. Karena per bulan itu 1% dibayar dengan pembayaran 12 kali atau 12 bulan, atau juga bisa sama dengan 1 tahun, maka cicilan per bulannya itu dia 26,66 juta. Nah, ini rumus untuk menghitung suku bunga efektif. Ini dapat kita lihat untuk bunganya, bunga 1%, 12 bulan itu 1%. Nah, lanjut lagi menghitung ke daya ungkilnya. Nah, tadi harga rukonya yaitu 600 juta masih di soal nomor 1. Terus uang muka 30%, yaitu 180 juta, 30% dari 600 juta ini. Dan uang muka kedua yaitu pilihan keduanya 50% dari 600 juta, yaitu 300 juta. Nah, ini adalah harga jualnya. Ada 608, ada 617, 625, 633, 641, 650, 658, 666, 675, 683, 691, dan 700 juta. Baik, jadi angka-angka ini tadi adalah harga jual
jika dihitung kayak per bulan, misalnya bulan pertama dia akan menjadi 608 dan seterusnya hingga bulan ke-12 dia terjual dengan harga 700 juta karena di sini dia diminta pembelian ruko 600 juta rupiah dan kemudian dijual setelah 12 bulan dengan harga 700 juta. Maka di sini saya highlight dengan menggunakan warna. Di sini karena dia yang diminta adalah dijual harga jual ketika 12 bulan dengan harga 700 juta rupiah. Baik, dengan harga 700 juta rupiah ini, maka kenaikannya adalah 16,6%. Dan kenaikan harga dari 700 juta. Yaitu dengan harga 700 juta, ketika pembelian ruko harga 600 juta, kita jual kembali setelah 12 bulan dengan harga 700 juta, maka kita mempunyai keuntungan yaitu sebesar 100 juta. Nah, ini imbal hasil. Imbal hasil ini yaitu dia dari uang muka. Uang muka yang dibagi dengan keuntungan 100 juta. Nah, maaf, maksudnya keuntungan 100 juta dibagi dengan uang muka. Sebelum dari sini kita membaca pengertian yang di bawah ini. Jadi daya ungkil makin besar apabila uang muka makin kecil, kenaikan imbal hasil makin besar. Tetapi resiko makin besar kalau harga ruko tersebut menurun atau sewanya menurun. Nah, jadi coba diperhatikan di sini. Imbal hasil pertama atau yang ke-1 yaitu 55%. Sedangkan imbal hasil yang kedua yaitu 33%. Jika dilihat di imbal hasil pertama ini lebih besar daripada imbal hasil kedua. Kan tadi rumusnya dari keuntungan kita dibagi dengan uang muka. Nah, di imbal hasil yang pertama yaitu 55%, which is dia lebih besar daripada imbal hasil yang kedua ini, kita dapat melihat di sini pada uang mukanya bahwa di uang muka yang pertama itu lebih kecil ketimbang dari uang muka yang kedua, yaitu uang muka yang pertama 180 juta dan uang muka yang kedua 300 juta. Sama seperti pengertian di bawah ini, daya ungkil makin besar apabila uang muka makin kecil, uang mukanya makin kecil. Uang muka makin kecil, kenaikan imbal hasil makin besar. Ya, itu terbukti karena semakin kecil uang mukanya, maka imbal hasil atau keuntungan yang kita dapatkan juga akan lebih besar. Seperti itu. Nah, bisa kita lihat seperti ini, imbal hasil yang dari uang muka pertama dan kedua, uang muka pertama lebih kecil, maka imbal hasilnya yang pertama lebih besar daripada imbal hasil kedua dengan uang muka yang lebih besar. Uang muka kedua yang lebih besar, yang setengah harga tadi, yang 50%. Baiklah, kita lanjut ke soal kedua. Soal kedua itu adalah harga tanah senilai 100 juta rupiah bunga nominal untuk cicilan 12% per tahun. Berapakah bunga efektif bila digandakan setiap bulan? Nah, di sini highlight-nya yaitu tanah senilai 100 juta rupiah, bunga nominal untuk cicilan 12% per tahun, dan bunga efektif bila digandakan setiap bulan. Jadi setiap bulan 12% per tahun dan 100 juta. Iya, itu suku bunganya seperti yang di soal tadi, 12 juta per tahun. Frekuensi penggandaan 12. Kenapa 12? Karena dia 12% per tahun dalam 1 tahun dan dia diminta digandakan per tiap bulan. Bisa kita lihat di sini rumusnya 12 per 1. Kenapa 12 per 1? Karena dia diminta dalam 1 tahun, tapi minta digandakan setiap bulan gitu. Misalnya kalau dia minta per 6 bulan atau per semester, maka dia bisa jadi 12 per 6 gitu. Maka frekuensi penggandaannya atau nilai M-nya yaitu 2 gitu. Tapi karena dia di sini minta per bulan, makanya per 1 bulan. Per 1 bulan dalam 1 tahun, 1 tahun 12 bulan, maka dia di sini pakai 1 gitu. Baiklah, ini rumusnya. Dari rumus ini kita bisa dapatkan hasilnya 12,68%. Nah, ini gambar apa sih? Kenapa ada gambar di sini? Dan ini soal.
Kenapa ini? Karena tapi kita lihat di sini soalnya agak lumayan mirip. Di sini yang ditanya bunga efektif. Dia bertanya tentang bunga efektif dan nilai uangnya diketahui, cicilan bunganya per tahun 12 gitu. Tapi ya di sini frekuensinya juga diketahui. Nah, ini 4 bulan dibagi 3 bulan. Maksudnya adalah 12 bulan dibagi 3 bulan. Karena dia berarti di sini dia minta digandakan per 3 bulan. Jadi dia di sini 12 dibagi 3. Maka 4. Gitu. Nah, ini soalnya agak mirip, tapi yang membedakan adalah di sini dia minta di akhir tahun kelima, itu saja yang membedakan dengan soal yang ini. Jadi sebenarnya soal ini sudah selesai, hanya sampai di sini saja dengan rumus yang sama seperti ini, sama saja. EI sama dengan 1 ditambah bunga efektifnya per frekuensi penggandaannya, pangkat frekuensi penggandaan dikurang -1, seperti itu. Atau dikurang 1. Jadi sama saja rumusnya. Baiklah, saya rasa itu saja yang dapat saya jelaskan saat ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.